Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulinatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Utawi iki ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ila akhirih. Ya Allah gilares niku. Ya ayyuhalladzina hi eling-eling wong akeh amanu kang iman sapa alladzina ittaqu wedya sira kabeh Allah ing Allah wa kunu lan ana sapa sira kabeh iku masadiqina sertane wong kang padha temen-temen kabeh. Hadasana sapa Yahya bin Bukairin hadasana sapa Laisungan Ngukailin an Ibni Syihab an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik Anna Abdullah ibn Ka'ab setuna Abdullah bin Ka'ab ibni Malikin wa kana lan ono sapa Abdullah iku qaida Ka'ab ibn Malikin wong kang nuntun ing Ibnu Malik. Seperti keterangan kemarin, Ka'ab bin Malik sudah usia tua, beliau mengalami kebutaan dan dituntun oleh anaknya Abdullah. Ya Allah qala ngucap sapa Abdurrahman bin Abdillah sami tu ngrungu sapa ingsun Ka'ab bin Malikin ing Ka'ab bin Malik yuhaddisu ya Allah khalih njritani sapa Ka'ab hina takhallafa semangsane ngeri sapa Ka'ab ngan kisoti Tabuka saking ceritane perang Tabuk. Fa wallahi mongko demi Allah ma'aklama ya Allah ora ngerti akadane wong suci. Qalal mali firmallah ta'ala ma'aklamu ora weruh sapa ingsun akadane wong suci ibta ablahu kang paring kenikmatan ing ahad sapa Allahu Allah fi sidqil hadisi ing dalem temene ucapan asana ing kang luwih bagus mimma katimbang saking barang abelani kang paring nikmat sapa Allah ing ingsun. Ya Allah ma ta'ammatu ora nejo sapa ingsun mungdu dzukirtu semangsane den tutur sapa ingsun dalika ing mengkono sidqul hadis li Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi tumeka maring dina ingsun hadza kang iki yaum kadiban ing goroh. Sangat merasa sekali Ka'ab bin Malik bahwa kejujuran ya di hadapan Rasulullah pada saat itu adalah kenikmatan yang
luar biasa yang tiada tandingnya. Dia sangat merasakan. Walaupun kita tahu ya namanya kejujuran itu sangatlah berharga, sangatlah unggul dalam beramal. Ya. Jujur itu loh adalah suatu hal yang sangat berharga. Ya. Dan kejujuran tidak berlaku bagi para penipu. Nah, kejujuran tidak berlaku bagi penipu. Walaupun barangkali mereka tahu kalau sebenarnya namanya kejujuran itu sangat mahal. Ya. Dia tidak pernah berpikir nanti di hadapan Allah bagaimana. Wah, itu urusan belakang katanya. Ya, sekarang saja akan mencari kehidupan sulit. Ya. Jujur saja sulit, apalagi menipu-nipu saja masih sulit, apalagi kok jujur katanya. Ya Allah qalan mali firman Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya Allah, laqad ja'akum yaktine teman-teman tumeka ing sira kabeh sapa rasulun. Wa anzala nggih. Wa anzala lan nurunake sapa Allahu Allah azza wa jalla ngala rasulihi ngatasé utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Nurunake ayat laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin ila qaulihi. Laqad taba yaktine teman-teman paring taubat sapa Allahu Allah 'alan nabi yang atase nabi. Lha nabi apa berdosa? Nabi itu maksum, tidak berdosa. Tapi ketika melakukan hal yang istilah keutamaan yang nomor 2, taruh saja cara keutamaan itu yang paling utama gini bagi Nabi, ya gini ya boleh, yang satunya boleh, tapi kurang utama, ya. Seperti memberi izin kepada orang-orang munafik, ya, dengan tendensi alasan mereka, ya, mereka bertendensi gini, yang utama semestinya tidak memberi izin. Tapi Kanjeng Nabi memberi izin karena mereka pakai alasan, ya. Pakai alasan. Niki kurang afdol, kurang utama. Nah, Kanjeng Nabi melakukan hal yang nomor 2 tadi. Ya, niki kurang utama. Niki Kanjeng Nabi mendapatkan taubat dari Allah. Kalau kita kelasnya masih biasa-biasa saja melakukan, ya masih boleh saja, mau apa. Untuk Nabi melakukan hal yang kurang afdol, kurang utama, niku sudah perlu diampuni. Maka Gusti Allah dawuhna laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin. Wal muhajirin lan pira-pira sahabat muhajirin. Ayat cukup panjang ila qoulihi. Tumeka maring dawe Allah wa kunu ma'as-shadiqin. Wa kunu lan ana sapa sira kabeh iku ma'as-shadiqina. Sertane wong kang temen-temen kabeh. Laqad ja'akum yaktine temen-temen tumeka ing sira kabeh sapa Rasulullah sapa rasulun utusan min anfusikum saking awak-ira kabeh yang menjadi utusan sesama manusia, apalagi untuk orang Arab sesama orang Arab. Utusan dari diri kita, bukan malaikat yang diutus untuk menyampaikan risalah. Kalau malaikat yang menyampaikan kemudian diamanati oleh Allah, andaikan jur wonge ndak percaya langsung dikei ngadab, wah iki ndak karu-karuan, ya. Untung nabinya sesama menungso. Ngazizun kang abot,
ngalaihi ing atase rasul apa ma barang niku fangile lafat ngazizun niku sifat musyabihat di ngamalno kaya ngamale fingil sehingga duwe fangil apa ma barang nganitum kang kerupekan sapa sira kabeh merasa keberatan andaikan kalian melakukan hal yang sempit, melakukan hal yang rumit ini, Rasul ini merasa keberatan. Maunya Rasul kalian tuh diajak yang mudah-mudah, tapi pahalanya besar. Gitu. Jarang-jarang ada bisnis kok mudah, kemudian labanya banyak, ini jarang-jarang. Lainnya agama Islam ini sebenarnya mudah dilakukan dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Mudah tapi pahalanya besar. Ya. Sebab kalau umat Nabi Musa alaihissalam ketika bertaubat faqtulu anfusakum, ya, bunuh dirilah kalian semua. Bunuh diri massal di suatu tempat dibantu dengan turunnya kabut, ya, agak gelap-gelap saling membunuh. Entah berapa menit itu ratusan ribu mati untuk bertaubat. Andai kan umat ini kamu kalau mau taubat membunuhlah. Wah, lagi wani apa gak iki gitu. Maka untuk umat Muhammad ini diberi syariat yang mudah. Ya Allah harisun kang kepingin. Ya Allah harisun kang kepingin sapa Rasul ngalaikum ing atase sira kabeh bil mukminina lawan pira-pira wong mukmin raufun tur kang welasan. Ya Allah rahimun tur kang asih minar rafati utai lafat raufun iku den alap saking masdar rafah. Minar rafati utai lafat raufun iku den alap saking masdar rafah. Hadasana sapa Abul Yamani akhbarona sapa Sungaibun ngani Zuri qala dawu sapa Az-Zuhri akhbaroni khobar ing ingsun sapa Ibnu Sabbak anna Zaid bin Sabitin setune Zaid bin Sabit Al-Ansori kang bangsa sahabat Ansor, yang mana Zaid bin Sabit ini adalah penulis Al-Quran, ya. Tulisannya bagus, orangnya cerdas, sregep, ya. Jarang-jarang ada orang semacam ini, cerdas, sregep, ya. Cerdas, sregep, tulisannya bagus, jarang-jarang. Radhiyallahu anhu wa kanalan ono sapa Zaid bin Sabit iku mimman setengah saking wong yaktubu kang nulis sapa man al-wahya ing wahyu. Ya, pada zaman Rasul juga nulis wahyu ketika sesudah Rasul oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar disuruh menulis Al-Quran keseluruhan. Qala dawu sapa Zaid bin Sabit, ya Allah arsala utusan ilaya maring ingsun sapa Abu Bakar maktala ahlil yamamati ing dalam wektu perang Yamamah. Ya Allah qalal malif ramallahu taala wa indahu lan iku ono sandingnya Abu Bakar ngumaru utawi ngumar. Pakola mongko ngucap sapa Abu Bakar inna ngumaro setune ngumar iku atani tumeka sapa ngumar ing ingsun. Pakola mongko ngucap sapa ngumar innal qatla temen setune ya Allah peperangan
iku qadis takharra teman-teman dadi akeh apa qatlu yaumal yamamati disingleres yaumal yamamati bukan yaumal kiamati. Yaumal yamamati ing dalem dinane perang Yamamah bin nasi kelawan menungso. Dadi saat itu banyak orang-orang Islam yang terbunuh pada perang Yamamah. Bahkan banyak sekali hafid-hafid Quran yang terbunuh dalam perang ini. Aksha khawatir sapa ingsun ya Allah ayastakhirra ing yen to dadi akeh apa al-qatlu pinaten bil qurra'i kelawan pira-pira wong kang ahli Quran fil mawatini ing dalem pira-pira panggonan fayadhabu mongko ilang apa kasirun barang kang akeh minal Qur'ani saking Quran, karena Quran saat itu begitu turun dihafal, ada yang sempat ditulis ya, karena kertas juga belum belum ada. Ya Allah minal Qur'ani saking Quran illa antajma'uhu angin yento ngumpulake sapa sira kabeh ing Quran angin yento ngumpulake sapa sira kabeh ing Quran wa innilan setune ingsun iku la aro yektine ya Allah iku la aro yektine nekotake bagus sapa ingsun antajma'a ing yento ngumpulake sapa sira Al-Qur'ana ing Quran, yang mana saat itu Quran masih bisa dikatakan berserakan, belum dikumpulkan jadi satu, masih banyak dihafalkan. Yang A, taruh saja sahabat A hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran, yang B dilalah hafal surat Toha karo surat Al-Kahfi, taruh saja gitu. Kalau golek nggon sahabat bacakan ini surat ini, oh tanya sana. Jadi tidak semuanya hafal 30 juz ya para hafid itu, karena ya barangkali ketika sahabat itu di dekat Rasul yang turun ayat surat itu, yang satu lagi tidak ada sehingga tidak hafal gitu. Ya Allah qalal malif ramallahu ta'ala wa nafa'ana bihi qala ngucap sapa Abu Bakar kultu ngucap sapa ingsun li Umar maring Sayyidina Umar kaifa khale kaya apa afngalu agawe sapa ingsun syai'an ing suwiji-wiji lam yafngalhu kang ora agawe ing syai' lam yafngalhu kang ora agawe ing syai' sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Umar, saya melakukan hal yang tidak dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali Abu Bakar ini mengingat hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah. Bahkan kullu bid'atin dolalah. Barangkali ketika globalnya hadis seperti itu, maka Abu Bakar gak berani untuk mengumpulkan Al-Quran, sudah agar berjalan alami begitu saja. Jadi Al-Quran tidak ada secara utuh, satu eksemplar Al-Quran tidak ada ya. Jadi apa? Ya dihafalkan A surat ini, B surat ini. Bahkan ada loh sahabat, walaupun kelasnya sahabat, hanya hafal falak bin nas. Hanya hafal qul huwallahu ahad falak bin nas. Itu adina sahabat. Taruh saja sahabat sing coro santri ecek-ecek. Sampai suatu saat namanya sahabat ini mau kawin, gak laku-laku. Dilalah suatu saat ada
seorang perempuan menghibahkan diri pada Rasulullah. Dan itu untuk Rasulullah boleh menerima hibah seseorang gitu, tanpa mas kawin kalau Rasulullah kerso. Nah saat itu perempuan itu menghibahkan diri pada Rasulullah. Rasulullah memandang seperti hukumnya khitbah, boleh melihat wajah ke bawah dedeke gitu, bodine. Rasulullah akhirnya ndak berkehendak gitu. Rasulullah baru berpaling. Perempuan ini lemes gitu, mabrek nulungguh gitu. Akhirnya satu saat ada laki-laki yang ngecek-ngecek nih, ya Rasulullah, ya zawijniha, kawinkan aku dengan dia. Ya. Nah ini baru ada ini, tapi ya adina sahabat. Ya. Akhirnya apa? Iltamis walau khotaman min khadidin. Carilah mas kawin. Dia tidak punya apa-apa. Kalau punya pakaian hanya yang melekat pada badannya. Kalau pakaiannya itu untuk mas kawin, wah dia telanjang nanti. Akhirnya dawai Kanjeng Nabi, iltamis walau khotaman min khadidin. Carilah mas kawin walaupun cincin dari besi. Dia pulang. Rumahnya juga compang-camping pinggiran. Barangkali hanya alang-alang rumahnya. Tuh bengi omahe di gak aneh. Aduh. Hanya mas kawin dari besi saja ndak ada gitu. Lah cara niki golek-golek bengkel las itu. Golek kira-kira ukuran 4 mili pelungkerne. Lah ini beres. Lah itu dilalah enggak ada. Dengan lunglai dia matur ndak ada Rasul. Gitu. Akhirnya padha lemes laki-laki ini juga lemes, perempuan juga lemes. Akhirnya Kanjeng Nabi napa? Mama akaminal Quran. Kamu hafal apa Al-Quran? Saya hafal qul huwallahu ahad falaq binas. Oh iya itu untuk mas kawin. Hanya itu untuk mas kawin, pelajarkan atau ajarkan pada istrimu nanti. Akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah. Mas kawin apa? Mulangi surat Ikhlas falaq binas. Jadi gitu. Jadi. Kok berharga banget? Iya, Quran kok ora berharga gitu. Wala cara saiki akal apal qul huwallahu ahad falaq binas. Sing wedok hafidhah ndak nyengir. Lagi sing wedok hafidhah iku nyengir to sidane. Akhirnya jadi. Dan niki. Nah, sementara dari para sahabat tuh yang hafal penuh juga ada orang-orang cerdas, orang-orang petinggi-petinggi sahabat. Dan ketika perang Yamamah banyak yang wafat. Nah, makanya Sayyidina Umar usul agar Quran ini dikumpulkan secara global. Dari A sampai Z, kalau sekarang yang kita lihat Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Dan susunan itu tidak sesuai dengan turunnya ayat. Sebab ayat yang turun pertama kali kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sedangkan Al-Fatihah belakangan. Kemudian setelah disusun dengan Quran, kita tahu yang pertama kali adalah Al-Fatihah. Namanya bukan hanya surat Al-Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah karena diletakkan di depan. Sekitar 6 namanya, termasuk suratul hamdalah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu namanya surat. Ya. Sehingga bacaan basmalah itu khilaf antara madzhabul arba'ah. Ada yang mewajibkan Bismillahirrahmanirrahim dibaca keras. Imam Syafi'i. Imam Hanafi hanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah lirih. Untuk Imam Hanafi. Imam Hambali tidak basmalah. Imam Maliki tidak basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu mazhab 3. Itu khilaf ulama, gitu. Khilaf ulama. Dan khilaf ini boleh-boleh saja. Kalau kamu pakai basmalah yang lirih itu imam mazhabnya Hanafi.
Kalau basmalah dikeraskan, mazhab Syafi'i. Ya. Kalau tidak, mazhab Maliki. Nggak usah perang. Nah, ya. Nggak usah perang, kabeh pakai tendensi masing-masing. Nah, kemudian ketika Umar usul pada Abu Bakar, kon mengumpulkan seluruh Al-Quran, ditulis sejak awal sampai akhir. Abu Bakar keberatan. Bagaimana saya melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Kalau dijelaskan ini kan bid'ah. Nah gini, ya memang Umar ini kayaknya memunculkan bid'ah, termasuk sholat qiyamul lail Ramadan yang lazim disebut sholat taraweh, dibikin secara jamaah. Itu inisiatif Sayyidina Umar, dan itu tidak ada sahabat yang menentang. Berarti ijma para sahabat, namanya ijma sukuti. Mereka diam, tidak ada yang menentang, ya jadilah ijma. Dan kita pakai sampai sekarang, bahkan semua aliran-aliran pakai semua jamaah sholat taraweh. Termasuk yang ini, mengumpulkan Al-Quran, dikumpulkan dari A sampai Z, gitu. Dikumpulkan semua dalam bentuk Al-Quran. Semua pakai. Yang suka membid'ah pun juga pakai Al-Quran ini. Mestinya bid'ah, gitu. Lah itu kan fasilitas, ya. Itu kan fasilitas. Fasilitas pun kalau haram juga haram. Pakai cincin emas laki-laki ya haram. Itu fasilitas, ya. Lempar jumroh, ya. Itu juga fasilitasnya apa? Batu. Kok pakai onde-onde ya enggak sah, ya, fasilitas. Walaupun fasilitas kalau haram ya haram, ya. Ila qala mali firmallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi qala di mau faqala mongko ngucap sapa Umar huwa wallahi khairun wa utawi jamul Quran wallahi demi Allah iku khairun bagus. Jadi gitu, dasar-dasar ada namanya bid'ah hasanah. Wani sumpah Sayyidina Umar, wallahi jamul Quran, mengumpulkan Quran ini baik demi menjaga Al-Quran. Kalau tidak ada, nanti bagaimana umat berikutnya? Umat-umat di Trenggalek, Tulungagung, nanti bagaimana kalau tidak ada lembaran Al-Quran? Ya Allah, qalan ma'li firmallahu ta'ala huwa wallahi khairun falam yazal, mongko ora leren-leren sapa Umaru Sayyidina Umar iku yurojiuni bulan baleni rembuk sapa Umar. Jadi bolak-balik moro ngeten lo, ya. Akhirnya Abu Bakar pun juga lendeh, juga bisa menerima. Fihi ing dalem jamul Quran hatta syaroha sehingga jembarake sapa Allahu Allah lidzalika maring mengkono jamul Quran, ya. Jadi dipikir dulu, direnungkan, dipertimbangkan. Akhirnya Sayyidina Umar desak terus dan Abu Bakar bisa menerima. Lidzalika maring mengkono jamul Quran jembarake sodri ing ati ingsun wa raaitu lan nekotake bagus sapa ingsun alladzi ing barang ro'a kang nekotake bagus ing alladzi sapa Umar. Akhirnya setelah merenung sama hasil pikirannya dan pikiran Sayyidina Umar. Kala ngucap sapa Zaid bin Sabit wa Umaru khali utai Umar iku ya Allah ngindahu ana sandinge Abu Bakar iku jalisun wong kang lungguh layatakallamu khali ora guneman sapa Umar
saat itu duduk menanti keputusan. Sayyidina Abu Bakar ndak berbicara. Faqala mongko ngucap sapa Abu Bakar, innaka satune sira iku rajulun wong lanang sabun kang isih anom, ngakilun kang cerdas, wala natahimuka lan ora nyono sapa ingsun ing sira, lan ora nyono ala sapa ingsun ing sira. Kamu laki-laki masih muda, cerdas, dan aku ndak suudzon apa-apa pada kamu. Harus saja kamu orang baik, orang jujur, ya. Kunta ono sapa sira iku taktubu nulis sapa sira al-wahya ing wahyu li Rasulillahi kedue Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Zaid bin Sabit ini ditugasi oleh kedua orang ini, terutama Abu Bakar karena sebagai khalifahnya. Fatat tabi mongko niti-nitio sapa sira Al-Qur'ana ing Qur'an, cari seluruh Al-Qur'an, kumpulkan. Fajma'hu mongko ngumpulno sapa sira ing Qur'an. Fa wallahi mongko demi Allah, lau kalafani, ini kata Zaid bin Sabit ketika mendapatkan perintah dari Abu Bakar. Apa kata Zaid? Lau kalafani, lamuno merdi itu membebani, lamuno merdi sapa Abu Bakar ing ingsun nakla jabalin ing ngelih gunung, minal jibali saking pira-pira gunung, makana ora ana apa taklif utawa nggone naklul jabal iku askola luwih abot ngalaya ing atase ingsun. Wah, apa bilang mengumpulkan Quran itu sangat berat sekali. Kalau dibanding karo kon ngelih gunung si abot ngumpulno Al-Qur'an. Seperti ini. Kalau orang berkompeten justru memikirnya berat banget, ya. Ora acak-acak, ora salah-salah, hal yang sangat luar biasa, tugas berat mengumpulkan Al-Qur'an dari sekian sahabat. Ya Allah, serasa lebih berat daripada ngangkat gunung. Ya Allah, ngalayang atase ingsun mimma katimbang saking barang amaroni kang perintah sapa Abu Bakar ing ingsun bihi kelawan ma minjamil Qur'ani bayane saking ngumpulake Al-Qur'an. Akhirnya nopo kultu ngucap sapa ingsun Zaid bin Sabit, kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhun nabi. Kaifa halih kaya apa taf'alani agawe sapa sira karo. Iki juga komplain kepada Sayyidina Abu Bakar karo Umar. Kados pundi panjenengan kekalih melakukan hal yang tidak dilakukan Rasulullah. Lam yaf'alhu kang ora agawe ing syai' sapa nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa Abu Bakar, huwa wallahi khairun. Huwa utawi jamul Qur'an, wallahi demi Allah iku khairun, bagus. Kalau disebutkan dengan suatu redaksi ini termasuk bid'ah hasanah. Wallahi huwa wallahi khairun. Kenapa? Melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Dan ini memang kalau kita simpulkan, ya, hal yang tidak dilakukan Rasulullah itu ada kalanya yang memang benar-benar bid'ah sayyi'ah.
ya. Kemudian ada bid'ah hasanah seperti mengumpulkan Al-Qur'an. Kemudian ada hal yang Rasulullah dawuh juga Rasulullah melakukan, ya. Kemudian ada hal yang hanya diikrari, diiyakan oleh Rasulullah. Seperti ketika Khalid bin Walid makan suatu makanan, kalau tidak keliru itu hewan, ya, jenis reptil. Kita ngarani nyambe, makan di dekat Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mau dikasih, tidak mau. Rasulullah tidak mau. Nah, akhirnya Khalid bertanya, "Hai Rasul, apakah ini haram?" Enggak. Tapi karena binatang itu bukan binatang di lingkungan saya enggan memakannya. Jadi Rasulullah mengatakan tidak apa-apa, tapi Rasulullah tidak makan. Ya. Kemudian ada lagi contoh yang Rasulullah mengatakan iya, tapi Rasulullah tidak melakukan. Nopo? Ada seorang sahabat yang datang, ya, dalam keadaan puasa. Ya. Dia puasa setiap hari dan merasa ringan. Enteng, baik, enteng. Akhirnya kali Rasulullah ditegur, kamu cukup sebulan puasa tiga kali. Kalau oleh Allah dilipatkan 10 kali, berarti 3 kali 1 bulan sama dengan puasa sebulan utuh. Dia ngeyel, saya mampu lebih dari itu. Ya wis poso Senin Kemis, gitu. Senin Kemis. Katanya saya lebih kuat lebih dari itu. Wis akhirnya apa? Poso seperti posone Sayyidina Sayyidah sinten niku? Sayyidah Maryam. Sehari poso, 2 hari ndak poso, niku ringan. Saya lebih kuat dari itu. Ya akhirnya ya wis poso seperti puasane akhina Daud. Sedino poso, sedino ora. Sik ngeyel, saya lebih kuat lebih dari itu. Akhirnya dia puasa tetap sembendino poso walaupun dia mensa. Anjurannya Rasulullah, ya, saran Rasulullah merespon sedino poso, sedino ora. Tapi tidak dari riwayat Rasulullah poso Daud itu tidak ada. Ya. Jadi Rasulullah tidak ada riwayat Rasulullah poso Daud. Tapi umatnya direspon untuk melakukan. Rasulullah tidak melakukan itu bid'ah, enggak seperti itu, gitu. Termasuk lagi mengumpulkan Al-Qur'an tidak dilakukan oleh zaman Rasulullah, dilakukan Abu Bakar Umar. Nah, ini bid'ah hasanah. Dalam hal ini redaksinya huwa wallahi khairun. Falam azal mongko ora leren sapa ingsun iku uroji'uhu bulan baleni rembuk sapa ingsun ing Abu Bakar. Qalal malif firmallahu ta'ala khatta syaroha sehingga jembarake sapa Allah sadari ing ati ingsun jembarake liladi maring barang syarroha kang jembarake sapa Allah lahu maring alladzi jembarake sodro Abi Bakrin ing atine Abu Bakar wa Umar lan Umar. Ujung-ujungnya Zaid bin Sabit legowo. Dia mau melaksanakan. Akhirnya fakumtu mongkon jumenengi sapa ingsun. Fatatabba'tu mongko niti sapa ingsun. Al-Qur'ana ing Qur'an. Digulai dari A dari B. Ya Allah Al-Qur'ana ing Qur'an. Ajma'uhu khalih ngumpulake sapa ingsun ing ya Allah Qur'an minar riqai saking pira-pira lembaran ya Allah wal aktafi
lan pira-pira balung welikat. Pira-pira balung welikat. Welikan niku makna pundak. Kalau hewan niku pangkal daripada kaki depan. Sing menempel ning nggone badan niku tulang iku cukup ombo ya. Sekitar sakilan, 1 cengkang. Itu kalau ditulisi sudah memuat beberapa ayat. Apalagi kalau ngiwo nengen. Jadi cukup ada halaman yang bisa untuk menulis. Beda kalau turang rusuk, ndak kena ditulisi. Wal ngusubi lan pira-pira bongkoke kurma. Pira-pira bongkoke kurma. Jadi pelepah kurma sing menempel kan cukup ombo juga, ditulisi ning ngono. Wasudur rijali lan pira-pira atine wong lanang. Diarti yang telah dihafalkan oleh orang-orang. Hatta wajatu sehingga nemu sapa ingsun min surati taubati. Saking surat At-Taubah nemu ayat ini ing 2 ayat. Manga Khuzaimata sertane Khuzaimah Al-Ansoriya kang bangsa sahabat Ansor. Ini Khuzaimah sudah tua. Yang hafal tinggal Khuzaimah ini. 2 ayatnya yang hafal tinggal Khuzaimah. Andaikan Khuzaimah wafat belum ditulis, wah kira-kira kehilangan 2 ayat Quran ini. Karena sudah tidak ada yang hafal, tinggal Khuzaimah sudah tua. Namun sesuai janji Allah bahwa Allah akan menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surat Al-Hijr ayat 6 kalau nggak keliru ya. Memang dijaga oleh Allah. Bentuk penjagaannya seperti ini. Dilala anak Khuzaimah masih hafal 2 ayat, yang lainnya tidak hafal. Kemudian oleh Zadi ditulis. Setelah kumpul Al-Quran sampai sekarang ya kita baca. Sampai sekarang kita pakai hasil bid'ah daripada Abu Bakar Umar dan Zaid bin Sabit. Lam ajid huma kang ora nemu sapa ingsun ing ayataini. Mang ahadin sertane wong suci ghairuhu saliyane Khuzaimah. Napa 2 ayat ini? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum ila akhirih ma tumeka maring akhire ayat ini. Ini sampai akhir kan 2 ayat. Wa kanat lan ono apa as-suhufu pira-pira buku, kitab ya. Allati jumi'a kang den kumpulake fiha ing dalam suhuf apa Al-Qur'anu Qur'an. Iku nginda Abi Bakrin ono sandingi Abu Bakar hatta tatawafahu sehingga mundut ing Abu Bakar sapa Allahu Allah. Setelah dikumpulkan lengkap, ini disimpan gone Abu Bakar sampai Abu Bakar wafat. Kemudian summa nginda Umaro mongko nuli ana sandinge Sayyidina Umar hatta tawafahu sehingga mundut ing Umar sapa Allahu Allah sampai Umar wafat ning gone Umar. Summa nginda Hafsata mongko nuli ana sandinge Hafsah bintang Umaro. Hafsah garwane Kanjeng Nabi, putrane Sayyidina Umar. Ya Allah, qala al-Malik firmallahu taala. Yang selanjutnya dalam sejarah Al-Qur'an itu oleh Sayyidina Utsman ditulis 2 ya. Ditulis 2, yang satu dikirimkan ke luar tanah Najd ya, dikirimkan keluar daerah
untuk diperbanyak di sana. Dan perlu diketahui, tulisannya saat itu tidak ada titik-titik. Ba yo nggur ngono, ndak enek titike, nun yo ngono ndak enek titike, ta, ya dan sebagainya ndak ada titik. Boleh ditutuna wae ya plelang-pleleng gitu. Iki tulisan apa kaya tulisan ndak iso maca awake dhewe karena kita tidak punya nahwu. Akhirnya ditambahi titik. Kalau ba ya ba, makanya kadang-kadang ning kitab kuning itu ada keterangan bil mu'jamah kelawan nganggo titik ya. Bil mu'jamati at-tahtiyah. Titik ngesor ya. Kemudian kadang-kadang bi mu'jamatani dengan 2 titik. Ini keterangan karena beda meletakkan titik artinya juga beda. Akhirnya dikai titik. Masih kesulitan. Kemudian iki piye fathah kasroh ya? Mergo mungkin fathah kasroh itu juga beda-beda. Akhirnya apa? Saat itu mereka sepakat kalau fathah di titik 1, kalau kasroh di titik 2, kalau domah di titik 3. Bayangkan kalau C kemudian di domah titik siro 6. Titiknya C sendiri 3, njur titik domah itu adalah 3. Akhirnya penuh dengan titik. Ketika lendeleh titik ini ku ndak serapat bener, wah itu jadi pusing, nyata. Akhirnya ganti ganti waktu. Titik ini ndak efektif, nyata. Akhirnya diganti fathah, corek di atas, kasroh di bawah, kemudian domah bentuk seperti itu. Wah ini agak mudah sampai sekarang. Dan permulaannya ndak ada diketok di suratul Baqarah, tidak ada pada penulisan awal. Kemudian berkembang, pinggir dikai garis. Kemudian tiap ayat dikai bunderan, dikai kembangan. Berkembang lagi coba dikai gambar Masjidil Haram. Kadang gambari Ka'bah. Walaupun juru akhirnya ketika nek wong apa iku duwe acara ngekei kenang-kenangan surat Yasin. Kemudian ada lagi yang ahli mayit yang didoakan fotone ditempel nang mburi. Oke wonge gambare tuwek rambutnya ruwik-ruwik ndak kudungan dekekne kono. Wah ngenes ya to. Lelek nanti sing mati niku wong wedok gek sik enom gek perenang pisan. Gambare wong renang ngono ora wis ndak karu-karuan ditemplek nang nggon Yasin. Jangan seperti itu ya. Kalau ingin memberi kenangan foto jangan ditempelkan. Ya selembaran ngono dike diselipkan kono nggih kenangan, kalau sir ditempel-tempelno kandang wedhus ya untuk mengenang. Karena kandang wedhus karena sering datang ke kandang wedhus. Ya Allah qalan malifirmallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi, itu perkembangan Quran seperti itu. Jangan dikira Al-Quran itu turun utuh sak eksemplar gede turun kleang-kleang ke langit, gak. Ya. Maka sejarah itu penting, penting. Agar tidak saenake dhewe muni. Taba'ahu anut ing Syu'aib niku sing riwayatno ya. Anut ing Syu'aib fir riwayah. Sapa Utsmanu bin Umar, Utsman bin Umar, walaisu ngan Yunusa, ngan Ibni Syihab wa qalan dawu sapa Laisu. Hadatsani sapa Abdurrahman ibni Khalidin, ngan Ibni Syihab wa qala lan ngucap sapa ya Allah lan ngucap sapa Lais ma Abi Khuzaimata sertane Abi Khuzaimah al-Ansori kang bangsa sahabat Ansor. Wa qala dawu sapa Musa ngan Ibrahim hadatsana sapa Ibnu Syihab ma Abi Khuzaimata wa tabaulan anut ing Musa sapa Yakub bin Ibrahim, Yakub bin Ibrahim ngan Abi saking bapak Yakub. Wa qala dawu sapa Abu Sabitin hadatsana sapa Ibrahim wa qala dawu sapa Abu Sabit manga Khuzaimata au Abi Khuzaimata
kalimatnya ada selisih riwayat, ada mengatakan Huzaimah, ada mengatakan Abi Huzaimah. Niki ada selisih sedikit juga ning Bukhari ini dijelaskan agar andaikan terjadi beda riwayat tahu bahwa itu memang beda yang meriwayatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, surat Yunus, wallahu taala a'lam. Al-Fatihah. Suratul ladzina